Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Player TV. Ini adalah rangkuman anime Okasan Online. Seorang pria bernama Masato saat itu sedang mengisi surat yang berisikan beberapa pertanyaan. Surat tersebut dikirim oleh perusahaan game yang sering ia mainkan. Pertanyaan yang tertulis di surat itu semuanya mengenai tentang ia dan ibunya yang bernama Nanako. Yang mana Masato menjawab kalau ia dan ibunya tidak terlalu dekat dan hanya biasa saja. Beberapa hari kemudian, salah satu staf dari perusahaan game yang bernama Silan mendatangi Masato. Sebelum membahas tujuannya, Silan meminta kepada Nanako untuk mengambilkan mereka minuman. Dan ketika Nanako telah pergi, Silan langsung saja memberitahukan bahwa Masato sekarang akan menjalani sebuah hidup yang baru. Namun sebelum itu, Silan menanyakan apakah Masato ingin pergi ke dunia game yang ia biasa mainkan. Masato pun menjawab bahwa jika memang bisa, maka ia mau melakukannya. Tiba-tiba saja Silan langsung menekan enter yang ada di keyboard komputer milik Masato. Dan sebuah portal pun muncul menarik Masato masuk ke dalam. Nanako yang telah datang melihat Masato yang telah masuk ke dalam dunia game. Saat sampai di dunia game, Masato sangat senang karena sebelumnya ia hanya melihat dunia tersebut dari layar komputernya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Nanako juga muncul di dunia game tersebut, yang membuat Masato terkejut karena ia tidak menyangka kalau ibunya juga akan masuk ke dalam dunia game. Setelah itu mereka kemudian pergi menemui sang raja, yang mana sang raja akhirnya menjelaskan kalau Masato dan ibunya sekarang berada di dalam game. Game ini dibuat oleh perusahaannya dan masih dalam bentuk beta. Masato telah dipilih dari beberapa player untuk mencoba game tersebut. Di dalam game ini terdapat banyak fitur serta terdapat banyak kelas. Namun Masato sendiri akan diberikan kelas pahlawan biasa. Kelas itu adalah kelas spesial yang akan digunakan oleh Masato agar bisa mendapatkan banyak data. Masato kemudian menanyakan mengapa ibunya juga harus masuk ke dalam dunia game itu. Sang raja pun tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut karena itu adalah salah satu dari tujuan gamenya. Untuk itu, ia ingin agar Masato menyadarinya sendiri ketika telah memainkan gamenya. Sang raja lalu memberikan Masato sebuah hadiah, yaitu salah satu dari pedang suci. Sang raja juga ingin agar Masato menggunakan pedang itu untuk membimbing dunia game tersebut sebelum perusahaannya meliris gamenya. Lalu tiba-tiba Nanako pun langsung saja mengambil dua pedang yang tersisa. Ia beralasan tidak ingin meninggalkan salah satu pedangnya karena nantinya akan kesepian. Setelah itu mereka kemudian berlatih melawan monster dengan senjata itu. Nanako terlihat sangat lihai dalam menggunakan kedua pedangnya. Berbeda dengan Masato yang hanya mengalahkan satu monster saja. Hal itu pun membuat Masato kesal karena ia tidak bisa menggunakan serangan area luas seperti ibunya. Nanako kemudian menyemangati Masato dan ingin agar mereka melanjutkannya lagi. Akan tetapi Masato menolaknya dan menyuruh ibunya untuk pergi bertualang sendiri saja. Masato lalu meminta agar ibunya sebaiknya menjelaskan apa yang terjadi, karena ia yakin kalau ibunya pasti sudah berbicara dengan Lasin dan para pembuat gamenya. Fakta bahwa ia bisa berada di dunia game ini sudah sangat aneh, apalagi ia bersama ibunya. Seharusnya dunia fantasi itu adalah dunianya anak muda dan orang tua hanya menghalangi saja. Masato ingin agar ibunya harus menjelaskan semuanya. Namun ibunya mengatakan kalau ia dilarang untuk menjelaskannya jika gamenya masih berada di tahap awal. Hal itu pun membuat Masato marah dan mengatakan jika ibunya tidak menjelaskan, maka ia akan memutuskan hubungan orang tua dengannya. Nanako yang mendengar perkataan Masato langsung saja menangis. Ia mengatakan kalau tujuannya ikut game itu hanyalah ingin bertualang bersama dengan Masato. Ia bukannya ingin berbohong kepada Masato, hanya saja Silan dan yang lainnya sepertinya memiliki alasannya tersendiri dalam memilih Masato. Masato yang melihat ibunya menangis akhirnya bersujud meminta maaf. Ia berjanji tidak akan berkata seperti itu lagi kepada ibunya. Setelah itu mereka kemudian pergi ke kota untuk mendaftar di guild petualang. Sebelum masuk ke dalam guild petualang, Nanako mencoba membuat keributan di depan gedungnya. Tiba-tiba dari dalam guild petualang
keluarlah Silan yang kini menjadi petugas administrasi di tempat itu. Saat masuk di dalam, Silan kemudian menunjukkan beberapa nama dari anggota guild petualang, yang mana Masato langsung saja memilih 3 petualang yang akan ia jadikan sebagai anggota partinya. Namun sebelum menjadikan anggotanya, Nanako ingin mewawancarai ketiga calon anggotanya. Masato harus memilih anggotanya dengan baik, sebab ia akan hidup dan tumbuh bersama dengan mereka. Nanako kemudian mulai melakukan wawancara terhadap calon anggota partinya. Akan tetapi setelah melakukan wawancara dengan ketiga calon anggotanya, Nanako langsung menolak semuanya, sebab ia merasa kalau ketiga calon anggota yang dipilih oleh Masato itu terlihat berbahaya. Lalu seorang petualang bernama Polta kini mengikuti wawancara itu. Ia mengatakan kalau ia juga merupakan seorang player sama seperti mereka, dan ia memiliki skill khusus yang bisa membuatnya mendapatkan diskon ketika berbelanja, serta memiliki tas yang bisa menyimpan banyak item, baik itu barang yang besar atau yang kecil. Karena memiliki skill yang bagus, Nanako dan Masato langsung saja menerimanya. Setelah itu Polta menyarankan agar mereka memilih petualang bernama Wise, karena Wise memiliki kelas penyihir serta bisa menggunakan sihir penyembuhan dan sihir serangan. Namun menurut Masato, sepertinya Wise memiliki kepribadian yang tidak bagus, sebab Wise menuliskan catatan di bawah kertas agar ia harus diterima karena jika tidak, ia akan mengamuk. Lalu Masato pun mencoba membuang kertas itu, tapi kertasnya terus saja menolaknya. Hingga ketika Masato menginjaknya, kertas itu tiba-tiba saja berubah menjadi Wise, yang mana Wise ternyata sudah merubah dirinya menjadi kertas itu. Wise yang marah akhirnya memindahkan mereka berdua keluar kota dan membalas perbuatan Masato. Setelah itu Masato pun mulai berbicara dengan Wise dan menanyakan tentang dirinya. Wise menjelaskan kalau ia juga sebenarnya adalah seorang pemain yang dikirim ke dunia game. Game yang mereka mainkan ini adalah game untuk membuat keakraban antara anak dan orang tuanya. Awalnya ia juga datang bersama ibunya ke dunia game itu, tapi karena sesuatu hal mereka akhirnya berpisah. Sementara untuk memenangkan game ini dan kembali ke dunia nyata, caranya hanya satu saja, yaitu mereka harus menjadi lebih akrab lagi dengan orang tuanya. Sementara itu Nanako yang khawatir terhadap Masato akhirnya mencoba menggunakan pedangnya. Ia pun berusaha fokus agar pedangnya itu bisa menunjukkan keberadaan Masato. Tiba-tiba Masato dan Wise terbang ke atas sehingga Nanako pun kini berhasil menemukannya. Setelah itu Wise pun dimasukkan ke dalam penjara karena telah menyerang Masato. Nanako mengatakan bahwa ia bersedia mengeluarkan Wise dari penjara itu, namun Wise harus ikut bersama mereka menjadi anggota partinya. Dan jika mereka nantinya bertemu dengan ibunya, maka Nanako akan mencoba membuat mereka berbaikan. Wise pun menolaknya sebab ia lebih memilih menghancurkan dunia daripada harus berbaikan dengan ibunya. Masato kemudian menjelaskan kalau sebenarnya mereka sangat membutuhkan kekuatan dari Wise, sebab Wise itu bisa menggunakan sihir serangan yang akan sangat membantu mereka. Karena merasa sangat dibutuhkan, Wise pun akhirnya setuju menjadi anggota parti Masato. Lalu mereka pun kini berniat masuk ke dalam dungeon. Masato ingin mereka mengalahkan monster agar bisa mendapatkan uang. Saat masuk di dalam dungeon, mereka pun sampai di sebuah ruangan yang besar. Di dalam ruangan itu muncullah beberapa monster slime. Wise yang percaya diri dengan sihirnya kemudian meminta agar ia saja yang melawannya. Namun ketika akan menyerang, para slime itu langsung saja menyerang mereka terlebih dahulu. Masato dan yang lainnya pun tidak merasakan dampak dari serangan itu. Akan tetapi berbeda dengan Wise yang ternyata sihirnya telah disegel, sehingga ia pun kini tak bisa menyerang, dan akhirnya Nanako yang kini menyerang para slime-nya. Setelah slime dikalahkan, Polta langsung saja pergi mengambil gems yang dikeluarkan oleh slime-nya. Sementara Nanako yang berhasil mengalahkan slime-nya kini telah naik level. Lalu tiba-tiba dari atas berjatuhan slime yang sangat banyak. Wise yang mencoba menyerang lagi, malah sihirnya harus tersegel lagi seperti sebelumnya. Sementara itu para slime yang muncul kini bergabung menjadi slime raksasa. Slime itu langsung saja menyerang mereka dan melelehkan pakaian dari Nanako. Wise yang sudah bisa menggunakan sihirnya kemudian menyerang slime itu. Masato lalu menanyakan bagaimana bisa Wise menghilangkan segelnya.
Polta memberitahunya kalau ialah yang telah memberikan sebuah item kepada Wise sehingga segelnya bisa dihilangkan. Lalu ketika Masato akan menghabisi slime raksasa itu, Nanako yang sudah kesal akhirnya mengeluarkan pedangnya dan dengan cepat menghabisi slime raksasa tersebut. Setelah melawan slime raksasa, Masato akhirnya memutuskan untuk membeli peralatan tempur bagi para anggota partinya. Ia juga membelikan kostum yang cocok bagi ibunya. Namun beberapa kostum yang dipilih ibunya itu membuat Masato kesal, sebab menurutnya kostum itu tidak cocok bila harus dipakai oleh ibunya. Saat telah berada di luar kota, Masato memberitahu Wise kalau sepertinya ini bukanlah sebuah petualangan. Baginya, ini hanyalah seperti hari-hari biasa yang ia lalui bersama ibunya. Tak lama kemudian, Nanako bersama Polta akhirnya datang membawa barang-barang yang sudah mereka beli. Nanako mengatakan kalau ia telah membeli pakaian untuk mereka semua. Masato pun kesal kepada ibunya sebab ibunya bertingkah tidak dewasa, egois, dan suka ikut campur. Kemanapun Masato pergi, ibunya terus saja berada di sampingnya. Menurut Masato, ibunya itu ada hanya untuk mengganggu saja. Wise yang mendengar perkataan Masato langsung memberitahunya kalau perkataan Masato itu terlalu kasar. Ibunya pun akhirnya meminta maaf karena selalu bersikap egois. Namun Masato yang melihat ibunya menangis lagi-lagi menyesali perkataannya. Hanya karena semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya, ia malah marah-marah. Masato akhirnya kembali meminta maaf lagi kepada ibunya. Setelah itu, mereka kemudian pergi ke desa Maman untuk menjalankan misi selanjutnya. Kepala desa pun memberitahu mereka masalah yang terjadi di desanya, yang mana telah muncul seorang ratu yang telah menundukkan para warga desa dan memerintahnya. Ratu itu ingin agar mereka membawakan pria paling ganteng di desa itu, yang memiliki otot perut serta otot dadanya bisa dielus-elus setiap hari. Pengorbanan harus diberikan malam ini dan kepala desa pun meminta agar Masato berpura-pura menjadi pengorbanannya. Jika Masato setuju, maka ia akan memberikan mereka makanan gratis dan kamar untuk menginap. Masato pun setuju dan menerima tawaran dari kepala desa itu. Di sisi lain, Silan kini sedang bertemu dengan seorang wanita yang merupakan ratu yang dibicarakan oleh kepala desa. Silan memberitahu wanita itu yang bernama Kasano bahwa tindakannya itu sudah melebihi apa yang para desainer game ini inginkan. Untuk itu ia secara paksa akan mengeluarkan Kasano dari game tersebut. Namun Silan yang mencoba mengeluarkannya ternyata sama sekali tidak bisa. Malahan Kasano berhasil memukul mundur Silan dan membuatnya tak bisa bergerak dengan sihir stunnya. Silan kemudian memberitahu Kasano kalau anaknya sekarang berada di desa sekitar mereka, yang mana anak dari Kasano ternyata adalah Wise. Kasano pun mengatakan kalau ia tidak peduli dan tidak membutuhkan anak bodoh seperti Wise. Ia lebih memilih anak laki-laki seperti yang ada di sekitarnya sekarang. Ia kemudian langsung saja menyerang Silan dengan sihirnya. Di sisi lain, Masato kini sedang berada di kamarnya mempersiapkan dirinya menjadi pengorbanan. Lalu Wise pun datang mengajak Masato untuk berbicara. Ia mengatakan kalau ia akan pergi ke hutan untuk berjalan-jalan. Namun Masato merasa aneh karena Wise malah ingin pergi berjalan-jalan di hutan. Wise pun mengajak Masato untuk ikut bersamanya berjalan-jalan di hutan. Akan tetapi Masato menolaknya karena ia harus mempersiapkan dirinya. Masato akhirnya mengejar Wise dan menghentikannya untuk pergi ke hutan. Setelah itu Masato kemudian meminta agar Wise sebaiknya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, sebab mereka ini sesama rekan dan mereka ingin lebih tahu apa masalahnya. Wise akhirnya mengatakan kalau ratu malam yang dikatakan kepala desa itu adalah ibunya. Ibunya memang selalu menghabiskan uangnya untuk pergi ke klub malam. Namanya sendiri saja diambil oleh salah satu host TV favorit ibunya, dan karena itulah ayahnya menceraikan ibunya. Tentu saja ia sendiri tinggal bersama dengan ayahnya, dan ia sudah menyelesaikan semua urusannya dengan ibunya itu. Namun ibunya itu tiba-tiba datang lagi ke kehidupannya dan meminta untuk berbaikan. Ibunya itu pun mengajak bermain game itu
Tapi ketika ibunya tahu ia lebih kuat dan bisa menghasilkan banyak uang, ia malah mulai bermain-main lagi dengan pria lain sehingga mereka pun bertengkar dan akhirnya berpisah. Nanako pun akhirnya memberitahunya kalau hubungan orang tua dan anak itu tidak pernah berakhir. Untuk itu mereka akan membuat Kasano kembali mengingat hubungan antara orang tua dan anaknya. Setelah itu mereka kemudian masuk ke dalam hutan dan menemukan Silan yang sedang tergantung di atas pohon. Wise lalu menyembuhkan Silan dan menanyakan apa yang terjadi. Silan memberitahukan bahwa Ratu Malam itu adalah ibu dari Wise, yaitu Kasano, dan Kasano telah menodai game itu dengan melakukan hobi menjijikannya. Kasano juga adalah seorang penyihir dan bisa menggunakan semua jenis sihir yang ada di dalam game. Ia juga memiliki skill pertahanan yang sangat sulit untuk ditembus. Sepertinya Kasano telah menggunakan cheat yang ia dapatkan dari luar. Selain itu, Kasano juga menyuruh para NPC untuk melakukan hal yang bukan tugasnya. Tindakan yang dilakukan oleh Kasano itu akan mendapatkan hukuman dan denda ratusan juta. Namun jika Wise bisa memperbaiki hubungannya dengan ibunya, maka Silan akan menuliskan laporan yang bagus tentang mereka berdua sehingga ibunya tidak akan mendapatkan hukuman. Lalu tiba-tiba Kasano akhirnya muncul di depan mereka. Ia pun langsung saja menyerang mereka dengan sihir magmanya. Dengan cepat Wise menahan serangan itu dengan mengeluarkan sihir esnya sehingga magmanya menjadi kering. Kasano lalu mengendalikan pohon-pohon yang ada di sekeliling mereka sehingga mereka tak bisa lari. Walau Nanako mencoba menahannya dengan sihirnya, tetap saja pohonnya terus bergerak, yang akhirnya membuat Nanako dan Polta terkurung di dalam pohon. Setelah itu Nasako mencoba membawa mereka ke dalam sihir ruangnya. Di dalam tempat itu, Kasano memiliki 3 monster yang bisa ia perintahkan sesuka hatinya. Kasano pun mengatakan kalau ia sekarang tidak membutuhkan anak seperti Wise, sebab menurutnya anak itu hanyalah beban yang juga telah merenggut kebebasan orang tuanya. Wise pun mencoba meminta maaf kepada ibunya agar bisa berbaikan lagi. Kasano merasa kalau itu sudah tidak diperlukan lagi dan ia langsung saja menyerang Wise. Masato lalu mengatakan kalau Kasano memang tidak pantas menjadi seorang ibu. Akan tetapi Kasano memberitahunya kalau Masato itu juga seperti Wise yang selalu membangkang kepada orang tuanya. Kasano kemudian kembali menyerang Masato dengan sihir petirnya. Masato yang berhasil menahannya kini semakin terpojok sebab kekuatan sihir dari Kasano terlalu kuat. Hingga tiba-tiba tempat itu pun bergetar dan keluarlah sihir air yang besar. Sihir tersebut ternyata berasal dari Nanako yang telah marah. Nanako pun menanyakan mengapa Kasano tidak menginginkan hubungan antara ibu dan anak. Padahal itu adalah satu-satunya ikatan yang tidak tergantikan di dunia ini. Untuk itu, Nanako akan membuat Kasano mengingat kalau ia adalah seorang ibu. Namun Kasano mengatakan kalau ia tidak peduli lagi dengan hal itu, sebab ia memiliki kekuatan yang bisa menghilangkan apapun yang menghalanginya. Nanako pun bertekad akan menghancurkan kekuatan Kasano yang ia banggakan itu. Masato kemudian bangkit dan mencoba membantu ibunya. Masato mengatakan kalau ia sangat bersyukur Nanako telah menjadi ibunya. Nanako pun menjadi bersemangat dan menyerang Kasano secara terus-menerus, sehingga membuat Kasano terluka di pipinya. Kasano kemudian menahan serangan Nanako dengan kipasnya, sehingga Polta pun memberikan item kepada Masato yang langsung saja dilemparkan Masato di atas kepala Kasano, sehingga sihir dari Kasano pun harus tersegel. Kasano lalu memerintahkan monsternya untuk menyerang, tapi para monsternya itu dengan mudahnya dikalahkan oleh Nanako dan Wise. Kasano yang berusaha melarikan diri kemudian dihentikan oleh Masato, dan Nanako pun akhirnya memberikan serangan yang berhasil membuat Kasano dikalahkan. Wise lalu menangkap ibunya dan meminta maaf kepadanya, sehingga mereka berdua pun kini akhirnya berbaikan kembali. Setelah itu Masato menanyakan kepada Wise kenapa ia masih berada di dalam game, padahal ia sudah menyelesaikan gamenya dan ibunya juga sudah logout. Wise menjelaskan bahwa ia tak ingin keluar dari game karena ingin bertualang lagi. Lagi pula, ia juga sudah masuk di dalam party Masato, dan di dalam partinya itu hanya dirinya saja yang bisa menggunakan sihir yang kuat. Lalu di tengah perjalanan, mereka pun bertemu dengan beberapa monster lagi. Saat Masato dan Wise akan menghabisi monsternya,
Dengan cepat Nanako langsung menghabisi semua monsternya, sehingga membuat Masato dan Wise pun kesal karena mereka lagi-lagi seperti tidak berguna. Ketika sedang merenungkan apa yang terjadi, tiba-tiba sebuah kapal terbang muncul dan menjatuhkan beberapa selebaran kertas yang berisikan tentang pencarian seseorang untuk masuk ke dalam sekolah. Nanako yang melihatnya pun memberitahu Masako untuk mengikuti sekolah itu saja, karena ia juga setuju bila Masato melakukan apa yang ia inginkan. Mereka bertiga akhirnya pergi ke akademi tersebut. Namun saat berada di depan akademi, mereka pun bertemu dengan seorang wanita bernama Medi. Dan Medi juga adalah seorang player sama seperti mereka yang datang bersama dengan ibunya, yaitu Madam. Masato pun memberitahu mereka kalau ia dan kedua temannya itu adalah seorang player juga. Madam kemudian langsung saja mengoceh tentang ia dan anaknya. Ia mengatakan kalau ia telah banyak menyelesaikan misi di game itu. Anaknya sekarang juga telah menjadi kuat karena selalu mengikuti arahannya. Mereka berempat akhirnya masuk ke dalam kelas dan murid yang lainnya ternyata hanyalah boneka. Akan tetapi tiba-tiba saja Madam muncul juga di dalam kelas itu, sehingga gurunya pun mempertanyakan mengapa seorang ibu juga masuk di dalam kelas. Madam menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengawasi anaknya saja, serta ia juga tidak suka bila Masato harus dekat dengan anaknya, karena menurutnya anaknya itu lebih hebat daripada Masato. Setelah itu mereka kemudian memulai kelasnya. Sang guru lalu memberikan pertanyaan dan murid yang bisa menjawabnya akan mendapatkan poin XP. Di soal pertama, Medi berhasil menjawab dengan benar. Namun di soal-soal berikutnya, Madam selalu saja membuat Masato dan yang lainnya tak bisa menjawabnya. Bahkan Madam juga sampai membuat semua murid tertidur, sehingga mereka tak bisa menjawab dan hanya Medi saja yang menjawab, sehingga mendapatkan semua poin XP-nya. Masato pun memberitahu Madam kalau Madam adalah ibu yang paling buruk. Akan tetapi Madam mengatakan kalau ia melakukan ini karena ia benar-benar mencintai anaknya. Setelah terbangun, Medi dan Madam kini telah meninggalkan kelas. Wise pun ingin agar mereka sebaiknya menegur Madam yang sudah bertingkah kelewatan. Polta mengatakan sepertinya tongkat dari Madam lah yang membuat mereka tertidur, karena ia sama sekali tidak mendengar Madam merapalkan mantra. Lalu tiba-tiba Masato mendengar pemberitahuan yang mengatakan bahwa ia sedang ditunggu oleh seorang gadis di taman sekolah. Masato pun dengan senang bergegas pergi menemui gadis tersebut. Namun ketika melihatnya, ternyata gadis itu adalah ibunya yang mengenakan pakaian sekolah. Nanako pun terkejut karena Masato tidak marah melihatnya berada di sekolahnya. Dalam keadaan bersedih, Masato mengatakan kalau ia sekarang sudah dewasa dan tidak akan marah lagi dengan hal-hal yang kecil. Nanako akhirnya ikut juga ke dalam kelas Masato sebagai pengawasnya. Dan di kelas itu, Nanako kini bertemu dengan Madam yang masih terus mengoceh. Madam mengatakan kalau anaknya itu lebih berbakat daripada Masato. Namun Nanako mengatakan bahwa Madam tidak perlu khawatir karena walaupun begitu Masato sangatlah pintar dalam berteman. Lalu ketika soal diberikan untuk mereka jawab, Madam pun mulai beraksi kembali. Ia kembali mengaktifkan tongkatnya untuk membuat para murid tertidur. Akan tetapi Masato terkejut karena tidak ada satupun murid yang tertidur. Saat memeriksanya, ternyata armor dari Nanako telah membuat tongkat dari Madam tidak berfungsi. Mereka pun senang karena dengan begitu Madam tidak bisa lagi menggunakan rencana jahatnya. Nanako lalu bertanya apakah ia bisa menjawab soalnya. Sang guru pun mengizinkannya untuk menjawab sebab Nanako menggunakan kostum sekolah. Nanako akhirnya menjawab pertanyaan itu dan ternyata jawaban Nanako itu benar. Sang guru pun memberikan lagi pertanyaan dan Nanako terus saja menjawabnya. Sehingga di akhir kelas, Nanako pun menjadi peringkat pertama. Akhirnya, Madam kini memarahi Medi sebab Medi hanya berada di posisi kedua. Esoknya, Masato kemudian bergegas pergi ke sekolah terlebih dahulu karena ia tidak mau jika harus ke sekolah bersama ibunya. Ia pun bertemu dengan Medi yang saat itu juga telah berangkat pagi. Namun tak lama kemudian,
Nanako dan yang lainnya ternyata juga sudah menyusul Masato. Bersamaan dengan itu, Madam juga telah datang dan kini memakai pakaian seorang anak sekolah. Lalu ketika telah di dalam kelas, sang guru memberitahu mereka kalau hari ini mereka akan mempelajari tentang item kreasi, yang mana mereka akan membuat sebuah masakan dengan sihirnya. Polta yang mencoba menggunakan sihir item kreasi berhasil melakukannya, berbeda dengan Wise dan Masato yang gagal total. Sementara Medi ternyata dengan sihir itu, ia malah bisa membuat masakan yang sangat bagus, sehingga dalam pelajaran tersebut, Medilah yang mendapatkan poin. Lalu Nanako pun mencoba membuatkan mereka contoh masakan yang enak. Ketika Nanako akan memberikannya kepada Masato, ia terlebih dahulu meniup masakan itu. Saat Masato mencoba masakan ibunya, tiba-tiba saja Masato mendapatkan bab tambahan. Sang guru pun menjelaskan kalau ibunya sepertinya memiliki skill napas ibu, yang mana skill itu bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan sihir item kreasi. Polta dan Wise pun akhirnya meminta agar Nanako memberikan napas ibunya juga. Setelah meminumnya, mereka bertiga kemudian kembali mencoba menggunakan sihir item kreasi. Dan hasilnya pun ternyata sangat bagus, sehingga mereka bertiga juga kini mendapatkan poin. Medi yang mencoba memberikan selamat kepada mereka malah langsung dihentikan oleh ibunya. Ketika akan memakan hasil kreasi mereka, item kreasi mereka, Silan pun datang memberitahu mereka kalau selanjutnya mereka akan menghadapi kelas yang lebih menantang dan menguras banyak energi. Untuk itu mereka sebaiknya makan banyak agar bisa mempersiapkan energinya. Saat kelasnya dimulai, ternyata kelas itu dilakukan di kolam renang. Masato pun mulai memikirkan tentang ibunya, karena ia yakin ibunya pasti akan memakai pakaian renang yang seksi. Tak lama kemudian, Madam pun muncul dengan pakaian yang begitu seksi, sehingga semua mata tertuju kepadanya. Akan tetapi bersamaan dengan itu, Nanako juga kini telah datang. Masato pun mulai memikirkan pakaian renang yang akan digunakan oleh ibunya. Namun ketika ibunya membukanya, ternyata pakaian renangnya adalah pakaian renang yang versi lawas. Hal itu tetap saja disukai orang-orang sebab Nanako ternyata sangat cocok bila memakainya. Sang guru akhirnya datang dan memberitahukan pelajaran mereka selanjutnya, yang mana mereka harus mengalahkan monster yang ada di dalam kolam untuk mendapatkan itemnya. Dengan cepat, mereka semua kemudian langsung masuk ke dalam air. Namun berbeda dengan Masato yang kesulitan untuk melawan monsternya, sebab keunggulannya adalah melawan monster yang ada di udara. Akan tetapi karena melihat Medi yang sudah mengalahkan salah satu monster, Masato terpaksa juga harus turun ke air dan berusaha melawan monsternya. Ia pun berhasil mengalahkan satu monster gurita dan mendapatkan itemnya. Kini Medi dan Masato pun bersama-sama mencari monster lagi karena poin mereka berdua kini telah sama. Mereka lalu melihat monster ikan dan mengejarnya. Nanako pun berusaha menyemangati Masato dan memberitahukannya agar Masato tidak perlu memaksakan dirinya. Berbeda dengan Madam yang malah menyuruh Medi untuk terus mengejar monster itu, karena jika ia tidak menjadi nomor 1, maka Medi sama saja tidak berguna. Medi yang mendengarnya malah merasa kesal dan akhirnya berhenti mengejar monster itu. Lalu tiba-tiba monster lainnya pun muncul dan memakan monster ikan itu. Monster tersebut juga langsung saja menangkap Nanako dengan tentakelnya. Dengan cepat Polta langsung memberikan pedang Nanako, sehingga Nanako berhasil melepaskan diri dan membuat monster itu terbang. Karena monsternya telah berada di udara, Masato pun kini bisa menghabisinya. Setelah itu, sang guru kemudian mengumumkan kalau Masato lah yang menjadi nomor 1, yang mana hal itu membuat Madam kesal dan menampar Medi karena tidak berusaha dengan keras. Medi pun menjadi bersedih dan bergegas pergi dari tempat itu. Ketika Masato dan Nanako pergi mengeceknya, ternyata Medi sedang melampiaskan kekesalannya, yang mana Medi sangat ingin menghabisi ibunya yang terus saja membuatnya kesal. Lalu esoknya sang guru pun memberitahu mereka kalau para murid akan membuat festival sekolah. Dalam festival ini,
Orang tua juga boleh bergabung dan para murid dipersilakan untuk membuat regu. Nanako lalu memberitahu Masako kalau mereka sebaiknya membuat kedai kecil dan ia akan membuat masakan yang enak sehingga mereka bisa menjualnya. Wise dan Polta pun setuju dengan ide Nanako. Madam yang mendengarnya pun langsung menantang mereka bahwa ia juga akan membuat kedai seperti mereka dan akan bersaing siapa yang bisa menjual lebih banyak nantinya. Lalu ketika festival sekolah telah dimulai, kedai dari Nanako sangatlah ramai. Sampai-sampai para murid mengantri sangat panjang demi masakan Nanako. Berbeda dengan Madam yang kini kedainya sangat sepi dari pengunjung, yang akhirnya membuat Madam menyuruh Medi untuk mengganti kostumnya dengan pakaian yang seksi. Dengan begitu, para pengunjung akan datang jika melihat tubuh Medi yang seksi. Bersamaan dengan itu, Masato pun muncul untuk melihat kondisi Medi. Akan tetapi Madam merasa sepertinya Masato sedang datang untuk memata-matainya. Sehingga ia pun langsung saja menyerang Masato yang akhirnya terkurung di dalam sebuah peti. Namun karena Masato sudah sering menerima serangan, ia pun mendapatkan skill baru yang bisa membuat rohnya keluar dari tubuhnya. Ia pun kini mendengar rencana dari Madam yang ingin mengacaukan kedai ibunya, yang mana Madam ingin agar Medi harus merayu Masato. Dengan merayunya, Medi nantinya bisa mempengaruhi Masato untuk mengacaukan kedai ibunya. Madam kemudian mengeluarkan sihirnya kepada Medi, sehingga Medi pun kini tak bisa menolak permintaan ibunya. Beberapa saat kemudian, Masato kini telah kembali ke kedainya. Medi lalu datang dan mulai merayu Masato. Ia pun mengajak Masato untuk berkeliling sekolah sambil melihat festival sekolah. Namun Masato memberitahu Medi bahwa ia sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi kepadanya, yang mana Medi sudah dipaksa oleh ibunya untuk merayunya. Tak lama kemudian, Madam pun datang menghampiri mereka, sehingga Masato meminta agar Madam sebaiknya menghentikan apa yang ia lakukan. Apalagi sekarang, kedainya juga sudah menang karena mendapatkan banyak penjualan. Madam lalu mengatakan kalau ia tidak akan menyerah sampai festival selesai. Untuk itu ia akan menantang regu Masato dalam lomba kecantikan. Dalam lomba kecantikan, ia yakin kalau Medi pastinya akan menang. Lalu saat lomba kecantikan dimulai, Medi pun mendapatkan nilai yang paling tinggi, yaitu 90 poin. Sehingga Madam kini yakin kalau Medi pasti akan menang. Namun Nanako kemudian datang dan meminta untuk menjadi peserta juga, yang mana sebenarnya Nanako hanya ingin mempromosikan kedainya kepada para murid yang datang menonton. Akan tetapi para murid ternyata menyukai Nanako karena ia adalah gadis imut yang bisa memasak. Sehingga Nanako pun kini mendapatkan nilai sebesar 999 poin. Hal itu pun akhirnya membuat Nanako kini menjadi pemenangnya. Setelah itu Masato kemudian mengajak Medi untuk berbicara dengannya. Mereka mengatakan agar Medi sebaiknya tidak menjadi budak ibunya. Medi juga harus bisa memutuskan mau melakukan apa demi dirinya. Medi mengatakan bahwa ia takut jika melawan ibunya nantinya ia tidak akan memiliki teman. Namun mereka pun mengatakan kalau mereka bersedia dan akan menjadi temannya. Perkataan mereka membuat Medi sangat senang dan mengatakan kalau ia ingin bersenang-senang dengan mereka tanpa ada gangguan ibunya. Seketika ibunya pun datang dan mempertanyakan apa yang dikatakan oleh Medi. Madam mengatakan kalau teman itu tidaklah penting dan menjadi nomor satu adalah yang penting. Hingga ketika ia akan menghajar Medi, tiba-tiba Nanako pun datang menghentikannya. Nanako pun mempertanyakan mengapa Madam sangat ingin sekali menjadikan Medi nomor satu. Madam mengatakan jika Medi menjadi nomor satu, maka ia bisa memberitahu semua orang bahwa ia juga adalah ibu nomor satu. Medi yang mendengarnya pun menjadi kesal sebab ia mengira selama ini ibunya terus mendorongnya menjadi nomor satu itu karena demi kebaikan Medi. Namun sekarang ia tahu kalau ibunya ternyata hanya mementingkan dirinya sendiri. Medi yang kesal akhirnya mengeluarkan semua energi sihir negatifnya dan membuat dirinya menjadi seekor naga.
Medi kini mulai mengamuk dan menyerang mereka semua. Madam kesal dan memarahi Medi karena telah berubah menjadi monster yang menjijikan. Ia juga memberitahu mereka kalau Medi bisa seperti itu karena pengaruh dari Masato. Saat akan menghajar Masato, Nanako pun dengan cepat menghentikan Madam. Ia lalu menyuruh mereka untuk menyadarkan Medi, sementara ia akan menahan Madam. Madam kemudian menantang Nanako untuk berduel dengannya dan membuktikan siapa ibu yang akan menjadi nomor 1. Madam pun kini menciptakan golem untuk menyerang Nanako. Akan tetapi Nanako pun berbicara kepada golem itu untuk membiarkannya berbicara dengan Madam, yang mana para golem itu langsung saja mengikuti perkataan Nanako dan seketika hancur. Nanako pun mengatakan bahwa sebenarnya sudah tugas mereka sebagai orang tua untuk membesarkan anaknya menjadi seorang dewasa yang hebat. Tubuh Nanako yang bercahaya pun membuat tongkat dari Madam menjadi retak, sehingga Madam seketika tersadar bahwa ia sebelumnya sudah berkata kasar kepada Medi. Nanako pun memberitahunya bahwa Madam sepertinya telah terkena pengaruh dari sihir yang negatif. Di sisi lain, Wise kini bersiap menyerang Medi, tapi ia langsung saja dihentikan oleh Masato, sebab Masato ingin agar mereka tidak menyakiti Medi. Medi kemudian mengisap energi sihir dari Wise, sehingga membuatnya tidak bisa merapalkan sihir lagi. Masato pun menyuruh Wise untuk memulihkan energi sihirnya terlebih dahulu, yang mana Polta ternyata telah menyiapkan potion untuk pemulihan energi mereka. Lalu Masato pun terus berbicara dengan Medi untuk membuatnya sadar, namun Medi tidak memperdulikannya dan terus menyerangnya. Madam kemudian datang dan menghentikan Medi agar tidak menyerang mereka lagi. Akan tetapi Medi malah tetap menyerang ibunya karena ia sudah terlanjur kesal. Madam pun menyuruh Medi untuk menyerangnya saja karena ia tidak ingin jika keluarga lain harus sampai terluka. Saat Medi akan menyerang ibunya, dengan cepat Masato datang menghentikannya. Masato pun mengatakan kalau sepertinya Medi tidak akan bisa dihentikan dengan kata-kata saja. Mereka harus memikirkan cara agar mengalahkan Medi terlebih dahulu. Lalu Wise yang sudah pulih kembali kemudian mengeluarkan sihirnya untuk mengangkat Medi. Ketika Masato akan menyerangnya, tiba-tiba tongkat dari Madam terbang dan membuat pelindung untuk Medi. Nanako kemudian memberitahu mereka kalau ia akan mencoba menghancurkan pelindungnya. Dengan sihir pedangnya, Nanako terus melancarkan serangannya, sehingga ia pun berhasil menghancurkan pelindung dari Medi. Karena pelindungnya telah hancur, Masato pun langsung saja menyerangnya, dan ia pun berhasil membuat Medi kembali ke wujud manusianya. Madam kemudian meminta maaf kepada Medi dan mereka semua, karena ia juga tidak mengerti mengapa ia bisa menjadi sangat jahat. Ia pun menceritakan bahwa sebenarnya ia ingin agar Medi menjadi orang yang baik. Untuk itulah ia terus berusaha memberikan yang terbaik bagi Medi, mulai dari pembelajarannya, dari olahraganya, dan semuanya. Karena ia memberikan banyak hal kepada Medi, membuat ia juga kini tak tahu harus berbuat apa lagi. Saat itulah ia menemukan game ini dan memainkannya dengan niat agar bisa lebih akrab dengan Medi. Masato pun mengatakan bahwa sebenarnya Madam menjadi jahat itu bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena tongkat yang Madam gunakan itu membuat Madam selalu berpikir negatif. Namun yang terpenting sekarang adalah mereka kini telah berbaikan. Setelah itu mereka kemudian mengadakan pesta karena festival sekolah telah selesai. Masato lalu mendatangi Madam dan Medi untuk menanyakan apakah mereka mau bergabung ke dalam partinya. Madam pun langsung saja menolaknya sebab ia berencana akan segera logout dari game itu. Ada sesuatu hal yang harus ia lakukan di dunia nyata, yaitu menghapus blog tentang mengasuh anak yang telah ia buat. Ia tidak ingin jika ada orang lain yang mengikuti caranya mengasuh anak, karena bisa jadi orang itu juga akan berakhir sepertinya. Akan tetapi untuk Medi sendiri, ia ingin agar Medi yang memutuskannya. Ia pun memberitahu Medi untuk mengatakan apa saja yang ia inginkan. Medi yang selama ini tidak mempunyai teman, dengan senang hati menerima tawaran Masato, sebab ia masih ingin berpetualang di dalam game itu bersama dengan teman-teman barunya.
Lalu mereka pun kini melanjutkan lagi petualangannya. Di tengah jalan, mereka bertemu lagi dengan segerombolan monster. Masato pun bergegas menghabisi para monster itu sebab ia melihat ibunya sedang sibuk mengisi survei game. Akan tetapi, Nanako ternyata menyadari kedatangan segerombolan monster itu, sehingga dengan kekuatannya, ia pun langsung saja menghabisi semua monsternya. Lagi-lagi, mereka kini merasa kesal karena tidak bisa berbuat apa-apa. Masato pun memberitahu mereka bahwa mereka sepertinya harus bertambah kuat lagi, dan mereka harus lebih kuat lagi daripada ibunya. Tiba-tiba muncul sebuah kertas pemberitahuan yang berisikan tentang Tower Dungeon, yang mana bila bisa menaklukkan dungeon itu, maka satu permintaan mereka akan dikabulkan. Masato dan partinya akhirnya pergi ke tempat Tower Dungeon itu berada. Namun ketika berada di sekitar dungeonnya, mereka malah bertemu dengan para ibu-ibu yang saat itu sedang mengeluhkan anak-anak mereka karena telah hilang entah kemana. Menurut para ibu-ibu itu, sepertinya anak-anak mereka telah pergi sendirian ke dalam dungeon. Masato dan partinya kemudian menanyakan hal tersebut kepada Silan. Silan pun memberitahu mereka bahwa ia sebenarnya tidak mengetahui jika ada event seperti itu, yaitu anak-anak pergi sendiri ke dungeon tidak bersama dengan ibunya. Untuk itu, ia ingin agar mereka sebaiknya pergi memeriksanya. Saat telah berada di depan dungeonnya, Silan mengatakan agar mereka sebaiknya melakukan investigasi saja. Silan kemudian memasukkan mereka semua ke dalam dungeon tersebut. Ketika di dalam dungeon, Wise tak sengaja menginjak jebakan yang membuat sihirnya harus tersegel lagi. Medi pun sangat senang karena sekarang di party mereka hanya ia saja yang bisa menggunakan sihir. Lalu Nanako menginjak sebuah jebakan yang mengeluarkan angin, yang mana ternyata angin tersebut bisa membawa mereka untuk melewati beberapa lantai. Masato dan yang lainnya akhirnya mengikuti Nanako untuk menuju lantai atas. Namun mereka kini malah bertemu dengan seorang wanita yang bernama Amante. Amante menjelaskan kalau ia adalah pemimpin dari anak-anak yang memberontak kepada ibunya. Menurutnya, mereka tidak memerlukan seorang ibu untuk menaklukkan dungeon tersebut. Ia kemudian memanggil para anggotanya dan bergegas melanjutkan penjelajahannya. Karena ia ingin agar ialah yang terlebih dahulu menyelesaikan dungeon itu sebelum party dari Masato. Silan yang melihatnya kini menyadari sesuatu dan meminta agar mereka keluar dari dungeon terlebih dahulu. Saat telah berada di luar, Silan menjelaskan kalau situasi sekarang sama sekali tidak pernah ia perkirakan. Anak-anak yang menghilang itu ternyata adalah anak-anak yang mereka lihat sebelumnya. Para anak-anak itu pasti telah meninggalkan ibu mereka dan bergabung dengan Amante. Sebenarnya, ia sudah tahu kalau ada kelompok yang berusaha untuk membuat masalah antara anak dan ibunya. Ia kini tahu kalau masalah itu ternyata disebabkan oleh Amante. Sepertinya tujuan Amante memang untuk menaklukkan dungeon itu, sehingga ia pun mengumpulkan para anak-anak yang memberontak. Dengan begitu, ia nantinya bisa mendapatkan hadiah dari Tower Dungeon-nya. Silan pun ingin agar mereka sebaiknya membuat sebuah guild dan merekrut anggota lagi, sehingga dengan begitu mereka nantinya akan bisa melawan kelompok Amante. Silan lalu menunjukkan sebuah rumah tua yang akan mereka jadikan markas dari guildnya, dan Nanako langsung saja memberikan nama guild mereka dengan nama guild bersama ibu. Namun ketika masuk di dalam, Masato kurang yakin bila orang-orang mau bergabung dengan mereka, sebab tempat itu terlihat sangat bobrok dan menakutkan. Silan pun memberitahu mereka kalau ia telah memberikan mereka hadiah kecil karena telah membentuk guild, dan ia kini akan pergi melanjutkan investigasinya tentang kelompok dari Amante. Ketika melihat hadiahnya, ternyata yang Silan berikan adalah baju pelayan. Nanako kemudian memberitahu mereka untuk bersama-sama memperbaiki guild tersebut, agar nantinya jika ada anggota yang bergabung, mereka akan merasa disambut dengan baik. Ia dan Wise akan membersihkan rumah, sementara Masato dan yang lainnya akan berbelanja keperluan guild mereka. Lalu ketika Masato pergi berbelanja, ia malah tak sengaja bertemu dengan Amante yang saat itu juga sedang berbelanja. Amante kemudian mengatakan kalau ia sudah mengirimkan assassin untuk menghancurkan guild mereka.
Namun Masato mengatakan kalau ia tidak perlu khawatir sebab yang mereka lawan adalah ibunya. Ia yakin kalau ibunya pasti bisa mengalahkan para asasin yang dikirim oleh Amante. Tak lama kemudian, Wise pun datang memberitahu mereka kalau Nanako sedang dalam bahaya. Kali ini, Nanako sepertinya tidak akan bisa menang. Dengan cepat Masato dan yang lainnya akhirnya kembali untuk membantu Nanako. Saat sampai di markas, Masato melihat kalau ibunya ternyata sedang ditawari sebuah bola kristal, yang mana orang tersebut mengatakan kalau ia akan memberikan diskon jika Nanako membelinya. Lalu ketika Masato dan Polta mendekatinya, tiba-tiba saja Polta menyadari kalau itu bukanlah bola kristal biasa, melainkan itu adalah sebuah bom yang sebentar lagi akan meledak. Karena telah ketahuan, orang itu kemudian bergegas keluar dari tempat tersebut. Sementara Masato dan yang lainnya kini telah panik karena mereka tidak mengetahui bagaimana cara menghentikan bomnya. Nanako pun langsung saja mengambil bom itu dan mengelusnya sebab bom itu berbunyi seperti tangisan anak kecil. Sehingga menurutnya bom itu pasti akan tenang bila dielus-elus oleh seorang ibu. Benar saja, setelah dielus-elus, bom itu akhirnya tidak jadi meledak. Setelah itu, mereka kemudian mengadakan camping karena telah berhasil menjinakkan bomnya. Namun tiba-tiba saja Amante datang menghampiri mereka. Ia datang mengecek mereka karena ia tidak mendengar adanya bunyi suara ledakan, yang mana ternyata bom itu memang tidak meledak sesuai dengan laporan anggotanya. Akan tetapi ia juga mengatakan bahwa ia selanjutnya akan mengirimkan asasin lagi. Saat Amante pergi, tiba-tiba mereka pun mendengar suara ledakan dari markas. Ketika memeriksanya, markas mereka kini telah berantakan akibat ledakan. Seorang pria bernama Simon yang merupakan asasin sebelumnya kini datang lagi tanpa menggunakan jubahnya. Simon mengatakan kalau ia sudah menanamkan bom yang lebih kuat di seluruh penjuru kota. Jika mereka tidak mengikuti perintahnya, maka ia akan meledakkan kotanya. Simon kemudian meminta agar mereka menyiapkannya makanan. Namun sebelum itu, Simon ingin agar Nanako menggunakan baju pelayan juga, karena ia berpikir seorang ibu yang mengenakan baju pelayan pasti akan terlihat memalukan. Akan tetapi, ketika Nanako muncul, ternyata baju pelayan itu sangat cocok digunakannya. Nanako lalu membuatkan mereka makanan, yaitu makanan nasi goreng. Simon awalnya berpikir kalau itu hanyalah makanan biasa dari seorang ibu. Akan tetapi ketika memakannya, seketika mereka semua teringat dengan masakan ibunya. Sebab nasi goreng itu membuat mereka rindu dengan ibunya. Setelah itu Simon meminta agar Nanako memberikan layanan di atas ranjang. Masato dan yang lainnya pun menolak dan memilih untuk melakukan kekerasan. Namun karena diancam, mereka akhirnya hanya bisa diam saja. Nanako pun tidak keberatan bila harus memberikan layanan di atas ranjang. Saat akan melakukan layanannya, Nanako langsung saja menarik selimutnya dan menepuk badan Simon. Hal itu pun membuat Simon mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Nanako. Nanako mengatakan kalau ini adalah layanan di atas ranjang bagi seorang ibu. Nanako pun terus saja menepuk Simon dan menyanyikan lagu tidur, sehingga Simon merasa sangat nyaman serta kembali mengingat ibunya dan ia pun akhirnya tertidur. Kedua teman Simon merasa kalau Simon terlalu lemah. Akan tetapi ketika mereka merasakannya juga, mereka malah langsung tertidur. Sorenya, Simon dan teman-temannya akhirnya meminta maaf karena sudah datang merepotkan. Mereka pun berjanji akan menonaktifkan bom yang telah mereka pasang. Esoknya, Simon kini datang bersama dengan ibunya yang memberikan mereka bingkisan permintaan maaf atas kelakuan anaknya. Ibu Simon juga yang bernama Sayaka datang dengan beberapa ibu lainnya. Ia pun memberitahu mereka kalau ia akan bergabung dengan guild mereka dan akan membantu mereka untuk menaklukkan Tower Dungeon itu. Namun Simon dan teman-temannya tidak bergabung dengan mereka, sebab Simon mengatakan kalau masih ada sesuatu hal yang harus ia lakukan. Masato dan para anggota guildnya yang merupakan para ibu-ibu kini menuju Tower Dungeon untuk menaklukkannya. Sementara itu Amante yang melihatnya kini berencana akan menghabisi Masato
dan anggota guildnya di dalam dungeon. Lalu ketika telah sampai di depan tower dungeon, para ibu-ibu itu mengeluh kalau mereka melupakan sesuatu dan ingin kembali ke rumahnya. Ada yang lupa menutup jendela rumahnya, ada yang lupa mengganti bajunya, dan ada pun yang lainnya. Masato yang tak bisa menolak kemudian menyuruh Wise untuk mengantarkan mereka dengan sihir teleportasinya. Di sisi lain, Amante yang berada di dalam tower merasa aneh karena Masato dan guildnya tak kunjung muncul. Saat akan pergi memeriksanya, ia malah terpeleset dan tak sengaja menekan tombol bomnya, sehingga bomnya itu pun akhirnya meledak. Sementara itu Masato dan anggotanya kini telah masuk ke dalam dungeon. Wise yang dari tadi menggunakan sihir teleportasinya kini tak sanggup lagi berjalan sebab energi sihirnya telah habis. Masato pun akhirnya mengendong Wise agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Lalu mereka pun menemukan reruntuhan yang menghalangi jalan mereka. Namun Silan mengatakan kalau reruntuhan itu sepertinya bisa mengarahkan mereka untuk sampai ke lantai atas. Mereka pun kemudian menaiki reruntuhan itu agar bisa melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi di bawah reruntuhan itu ternyata masih ada Amante yang baru sadar. Ia pun melihat kelompok Masato yang telah naik ke atas dan bergegas mencari jebakan di lantai. Ia lalu menginjak salah satu jebakan itu dan seketika langsung berpindah ke suatu tempat, yang mana Amante ternyata pindah ke lantai atas juga dan memasang jebakan listrik. Namun Amante lagi-lagi merasa aneh sebab Masato dan partinya belum juga muncul. Tiba-tiba datang seekor monster yang langsung saja spontan Amante mengeluarkan senjatanya. Hal itu membuat jebakannya aktif dan membuatnya terkena jebakannya sendiri. Di sisi lain, Masato dan partinya ternyata sedang istirahat sambil makan bersama. Setelah makan, Nanako lalu menyuruh para ibu-ibu mengumpulkan piring dan mengajak mereka untuk mencuci bersama. Tiba-tiba Amante pun muncul dengan keadaan yang sudah babak belur. Karena merasa kesal dengan para ibu-ibu itu, ia akhirnya menantang Nanako untuk melakukan lomba cuci piring. Nanako pun dengan senang hati menerima tantangan dari Amante. Lalu ketika lombanya dimulai, Amante dengan cepat mencuci piringnya. Akan tetapi Nanako ternyata menggunakan pedangnya, sehingga ia lebih cepat lagi membersihkan piringnya yang akhirnya membuat Nanako menang. Amante yang merasa tidak adil kemudian meminta agar mereka mengeluarkan lagi barang yang lain untuk dicuci. Nanako lalu mengatakan kalau mereka sebaiknya mencuci pakaian saja. Amante pun setuju dan ingin agar mereka segera melakukannya. Ketika ronde selanjutnya dimulai, lagi-lagi Amante bergegas mencuci pakaiannya. Namun sama seperti sebelumnya, Nanako hanya menggunakan sihir pedangnya. Dengan begitu, baju tersebut pun langsung saja menjadi bersih. Amante yang sudah kalah 2 kali, kini memilih untuk melarikan diri. Setelah itu, Masato dan yang lainnya melanjutkan perjalanannya hingga sampai di lantai 81. Di lantai itu pun mereka menemukan jebakan yang bisa membuat mereka lanjut lagi ke lantai atas. Akan tetapi setiap kali orang yang menginjak jebakan itu, maka pakaiannya akan menghilang. Masato dan yang lainnya pun kini telah sampai di lantai 90. Namun anggota yang menginjak jebakannya harus kehilangan pakaiannya. Saat berada di lantai 90, mereka pun bertemu dengan Amante yang keluar dari sebuah gerbang. Amante tidak hanya sendirian saja, tapi ia kini membawa banyak monster. Sayaka yang melihat salah satu monster itu merasa kalau ia sepertinya tidak asing dengan rambutnya. Amante pun menjelaskan kalau itu memang benar adalah anak mereka. Amante pun menjelaskan kalau itu memang benar adalah Simon. Sebelumnya, Simon datang mempengaruhi anak-anak yang lain untuk membelot darinya, sehingga ia pun memutuskan mengubah Simon dan anak-anak lainnya yang membelot menjadi monster. Nanako yang mengetahui hal itu kini tak bisa menyerang monsternya sebab ia tak mau melukai anak-anak dari para ibu-ibu tersebut. Amante pun akhirnya menyuruh para monsternya untuk menyerang mereka. Namun para monsternya itu malah melepaskan senjatanya dan meminta ibu mereka untuk menyelamatkan mereka. Melihat hal itu, Amante akhirnya mengeluarkan sebuah kristal sihir yang mana sihirnya itu membuat Simon dan yang lainnya dipenuhi dengan energi negatif. Wise dan Medi
kemudian berusaha menahan para monster agar tidak menyerang. Sementara Nanako mengeluarkan sebuah bola cahaya yang membuat kristal sihir dari Amante rusak. Bola cahayanya juga membuat para ibu-ibu kini mendapatkan armor yang kuat, sehingga mereka kini berani mendekati anaknya untuk memeluknya. Dengan begitu, para anak yang menjadi monster akhirnya menjadi normal kembali karena telah disadarkan oleh ibunya masing-masing. Lalu setelah itu, Masato menanyakan mengapa Simon bisa berada di dalam dungeon. Simon menjelaskan kalau ia berusaha menerobos dungeon untuk menghentikan Amante. Sebab keinginan Amante jika bisa menaklukkan dungeon itu adalah menghapus seluruh ibu-ibu dari dunia ini. Masato dan partinya akhirnya bergegas menuju lantai atas untuk mengejar Amante. Namun mereka pun menemukan sebuah lingkaran sihir. Masato mengatakan lingkaran sihir itu pasti akan membawa mereka sampai ke puncak towernya, sehingga mereka pun langsung saja masuk ke lingkaran sihirnya. Saat keluar, Masato kini telah terpisah dari partinya. Ia lalu memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dan mencari anggota lainnya, hingga ia kini bertemu dengan ibunya yang ingin agar Nanako mengikutinya. Untungnya Masato dengan cepat tersadar kalau ada sesuatu yang aneh dengan ibunya, sehingga ia pun tidak jadi masuk ke dalam perangkap. Nanako yang lainnya kini muncul lagi dan memanggilnya untuk mendekat. Masato kini tahu kalau sepertinya itu semua adalah jebakan. Ia kemudian terus saja berjalan dan terus menemukan ibunya yang memanggilnya. Hingga akhirnya ketika Masato menengok ke belakang, ternyata kembaran ibunya sudah sangat banyak. Hal itu pun membuat Masato ketakutan. Untungnya Nanako yang asli kini telah muncul. Masato dan Nanako lalu bergegas menuju ke lantai atas. Mereka pun kini bertemu dengan Wise dan juga yang lainnya, yang mana mereka juga ternyata mendapatkan jebakan sama seperti Masato, yaitu mereka harus menghadapi godaan kembaran ibu mereka yang muncul dengan kembaran yang sangat banyak. Saat sampai di lantai atas, mereka melihat kalau Amante ternyata telah mengalahkan bos dungeonnya. Amante kemudian menantang mereka untuk menentukan siapa pemenangnya. Ia pun dengan cepat langsung maju menyerang Masato. Walau Medi telah membuatkan Masato pelindung, tetap saja Amante bisa menembusnya dan menghajar Masato. Amante lalu berusaha menyerang Nanako, tapi Wise membalasnya dengan sihir anginnya. Namun sihir anginnya itu ternyata berdampak kembali kepada mereka. Medi kemudian menggunakan sihir yang biasa dipakai oleh ibunya. Akan tetapi sihirnya itu juga dapat dikembalikan oleh Amante, sehingga membuat Medi dan Wise harus masuk ke dalam peti. Amante mengatakan Masato akan sulit mengalahkannya sebab ia memiliki skill yang bisa memantulkan serangan. Ia juga meminta agar Masato sebaiknya membiarkannya memenangkan tower dungeon itu, karena dengan begitu ia akan bisa menghilangkan para ibu-ibu. Ia juga yakin kalau Masato pasti tidak ingin bila ibunya berada di game itu, karena ia tahu kalau Masato pasti merasa kesal dan frustasi memainkan game itu bersama ibunya. Wise dan yang lainnya pun memberitahu Masato untuk tidak perlu mendengarkan Amante. Ia kemudian bersiap menyerangnya, tapi sebelum itu Amante terlebih dahulu menyegel sihir Wise. Medi yang berusaha menyerang secara diam-diam tak bisa juga menembus pertahanan Amante. Malahan ia yang harus tersungkur karena menerima serangan balasan. Saat Amante akan menyerang Nanako, dengan cepat Masato menghentikannya. Masato pun mengatakan kalau memang bertualang bersama ibunya itu terasa sangat aneh, tapi ia berpikir kalau itulah yang mungkin dinamakan dengan petualangan, yaitu menghadapi situasi yang belum pernah dialami orang lain tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Petualangan aneh dan menjengkelkan bersama ibunya, petualangan yang hanya bisa dilakukan oleh partinya. Jadi mereka akan tetap menjadi diri sendiri dan terus melangkah bersama ibunya. Nanako pun sangat senang mendengar perkataan dari Masato, sehingga ia pun meminta agar ia saja yang melawan Amante. Akan tetapi Masato melarangnya sebab ibunya pasti akan mengambil sorotan utama lagi. Nanako pun kemudian mengeluarkan sihir terhebatnya, yaitu skill jangan nakal, yang mana serangan yang dikeluarkan dari skill itu tak bisa dipantulkan oleh Amante.
Amante pun merasa sepertinya ia telah meremehkan Nanako, sehingga ia pun bergegas pergi ke puncak untuk segera meminta hadiahnya. Masato dan yang lainnya kemudian berusaha mengejar Amante, hingga ketika Amante akan mengucapkan permintaannya, tiba-tiba saja Masato berteriak kalau ia ingin diberikan telur segar. Seketika muncullah telur segar dan permintaan Amante pun tidak jadi dikabulkan. Yang mana hal itu pun membuat Amante sangat kesal dan juga bersedih. Setelah itu, mereka kemudian memakan telur tersebut yang sudah dihidangkan oleh nasi. Silan lalu memberitahu mereka kalau Amante sebenarnya memiliki parti lain dan ia juga memiliki 3 teman lagi yang sama kuat dengannya. Untuk itu, ia ingin agar mereka terus melanjutkan petualangannya dan mengalahkan 3 teman Amante yang masih tersisa. クエストも大事だけど、できればあんなとこいつまでもいられないから。